Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Eni Sutarman di Topik Viral. Topik viral minggu ini akan membawakan yaitu tentang korban begal yang malah jadi tersangka pembunuhan. Kronologinya, seorang pria yang bernama Amasinta berusia 34 tahun di Lombok Nusa Tenggara ditetapkan menjadi tersangka oleh Satuan Reserse dan Kriminal Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan pembunuhan. Amak Sinta ini diduga telah melakukan pembunuhan terhadap 2 begal yang berinisial S di Desa Ganti, Praya Timur. Singkatnya, ini sebenarnya Amak Sinta ini sedang menuju ke rumah sakit, menengok ibunya yang sedang sakit di rumah sakit dan membawakan nasi. Kemudian di tengah jalan dibegal oleh 4 orang. Sebenarnya pelaku pembegalan itu ada 4. Kemudian sempat juga ditanyakan, kamu bawa apa? Bawa nasi. Kemudian tiba-tiba salah satu dari begal itu kemudian menyabetkan senjatanya kena di tangannya Amak Sinta ini. Nah, dari itu Amak Sintanya melawan, maka terjadilah perkelahian dan akhirnya 2 begalnya lari. Nah, si Amak Sinta kemudian melawan dan akhirnya 2 orang begal tersebut tewas. Yang akhirnya itu yang membawa Amak Sinta ditetapkan sebagai pembunuh ya, ditetapkan sebagai tersangka pembunuh. Anehnya gini ya, jadi harusnya gimana? Apakah Amak Sinta ini harus melawan atau menyerahkan diri kepada begal? Kalau menyerahkan diri, mungkin dibawa motor-motornya, suruh bawa, dia pulang, terus menemui ibunya gitu ya. Tapi terus bagaimana akhirnya? Atau yang kedua, dia menyerahkan diri untuk dibunuh oleh keempat begal itu. Nah, sebenarnya pertanyaan itu harusnya kita tujukan kepada Pak Polisi. Sebenarnya yang benar itu seperti apa? Apakah harus menyerahkan diri atau yang seperti yang kemarin saya bawakan tentang acil-acil itu? Nah, setelah peristiwa ini saya menjadi ragu-ragu juga apakah harus main hakim atau menyerahkan diri. Ada 2 pilihannya, menyerahkan diri untuk mati atau melawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pilihannya kan hanya 2 itu. Kemudian akhirnya netizen membela Amak Sinta ini, alhamdulillah bisa dibebaskan. Nah, ini memberikan pelajaran pada kita. Sekarang kita jadi nggak ragu-ragu nih untuk melawan begal. Kalau misalnya kita dibegal, ya pilihannya kita selamat melawan, masalah terbunuh atau tidak, ya wallahu alam, nggak apa-apa. Sebenarnya Pak Polisi menyarankan kita untuk lari kalau dibegal. Masalahnya ini 4 orang begal nih, sempat nggak nih kita lari? Bisa lari, tapi ditangkap lagi dan akhirnya kita yang mati. Atau kalau enggak, ya seperti ini, harus mati, kemudian kita dijebloskan di penjara dulu, kemudian viral, ya nama kita jadi terkenal nih, Amak Sinta. Tapi pasti Amak Sinta tidak menginginkan hal ini terjadi ya. Kaget juga pasti, wah kok bisa viral seperti ini, dan alhamdulillah berkat Anda netizen, Amak Sinta akhirnya bisa dibebaskan dan hukum yang sebenarnya akhirnya semua ahli-ahli hukum ikut berkomentar. Nah, inilah hebatnya netizen Indonesia. Aplaus buat netizen Indonesia. Berita selanjutnya adalah polisi ledakan 1 kuintal mercon petasan, dentumannya merusak 35 rumah warga Bangkalan. Ya, ini jadi kronologinya, polisi sedang memusnahkan 1 kuintal mercon. Bisa dibayangkan ya, kalau kita dengar mercon di sebelah rumah itu nggak ada apa-apanya itu. Yang tiap lebaran itu kita, wah suka tutup kuping karena
Dur gitu. Aduh, itu nggak ada apa-apanya, itu mah lewat. 1 kuintal mercon, jadi bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Dan ribuan mercon roket dan 1 kuintal obat petasan dimusnahkan polisi Bangkalan Madura Sabtu. Namun di luar dugaan pemusnahan itu malah merusak puluhan rumah warga yang ada di sekitar. Maaf Pak Polisi. Aduh maaf Pak Polisi, nggak bisa menahan tawa saya. Aduh, ya Pak, ini diledakkan ya caranya pemusnahannya. Dalam video yang viral ini, terlihat mercon dan petasan tersebut diledakkan di tengah lapangan. Usai ledakan pertama, asap terlihat semakin melebar. Kabarnya 35 rumah warga rusak akibat pemusnahan petasan tersebut. Tapi belum ada laporan korban jiwa. Harus menunggu korban jiwa ya. Setelah dilansir, kemudian Kapolres Bangkalan mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi akibat peledakan tersebut. Kami Polres Bangkalan akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Kemudian kami mohon bantuan pada tokoh setempat yaitu RT dan RW untuk mendatakan rumah-rumah atau kediaman yang berdampak dari disposal tadi. Kalau sudah terdata silakan hubungi kami, nanti akan kami cek dan akan kami ganti rugi. Kita langsung aja ke videonya supaya Anda bisa melihat bagaimana dahsyatnya. Hancur. Bisa kita lihat ya ini. Rumah-rumah pada bolong semua. Rumahnya bocor. Aduh ya Allah, ya. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menertawakan korban ya, tidak. Ya, jadi ini mohon maaf Pak Polisi, sebenarnya ini sengaja atau gimana ya? Sengaja diledakkan supaya ramai. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi ya saya juga turut berduka cita atas rumah-rumah yang rusak. 35. Ini 35 rumah rusak. Mohon maaf Pak Polisi, ini sengaja atau gimana? Ya, sebenarnya kan ada cara lain yang bisa memusnahkan dengan tidak, tapi mungkin mau seremonial ya. Kalau seremonial mungkin tidak perlu yang 35 satu kuintal itu diledakkan semua. Itu sebenarnya kan ada cara yang lebih aman, yaitu direndam pakai air sampai melumer. Jadi kalau sudah melempem dan melumer, insya Allah udah nggak bisa lagi meledak itu loh. Tapi kalau butuh seremonialnya ya mungkin jangan semuanya diledakkan. Aduh, mohon maaf ya. Sama sekali tidak bermaksud untuk tidak bersimpati kepada korban pastinya. Tapi insya Allah diganti rugi ya Bapak Kapolres. Jadi mohon maaf Pak Kapolres. Ya, kita lanjutkan saja ya berita selanjutnya. Berita selanjutnya tentang pergoki anaknya perkosa gadis, ayah di Tasikmalaya. Saya marahi, tapi akhirnya saya ikut juga.
Maksudnya ikut apa ini? Jadi seorang ayah berinisial DA di Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya dikecam publik karena tega memperkosa perempuan di bawah umur. Peristiwa itu terjadi di rumahnya sendiri. Yang membuat warganet marah terhadap lelaki berusia 46 tahun ini karena DA lebih dahulu memperkoki putra kandungnya yaitu FA yang tengah memperkosa korban. Sang anak memperkosa teman perempuan yang berumur 17 tahun di kamarnya sendiri setelah berpesta minuman keras. Saya mulanya memperkoki FA memperkosa korban di kamar. Jadi ini bersama teman-temannya. Selain anak saya, ada 2 orang temannya, yaitu YO dan RE. Mereka menunggu giliran memerkosa. Nah, ketika FA dan keduanya selesai memerkosa dan keluar dari kamar, DA mengakui sempat marah kepada anaknya. Jadi si bapak ini sempat marah, tapi bukannya menolong, melainkan dia justru meruda paksa perempuan tersebut. Dia mengaku terangsang melihat korban. Saya sebenarnya sedang tidur lalu mendengar suara ribut-ribut di kamar sebelah. Ternyata ada anak saya dan temannya sedang memerkosa. Saya marahi mereka, tapi saya terangsang melihat korban. Istri saya sudah 2 bulan di Majalengka bekerja. Ya. Nah, ini harus bagaimana ya ini ya? Harus bagaimana kita menyikapinya? Sedih juga sih, sedih, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu anaknya dibiarkan minum minuman keras. Nah, inilah sebenarnya pangkal dari terjadinya seperti ini. Dan kalau kita melihat dari sisi anak perempuan yang berumur 17 tahun ini, kita kasihan ya. Semoga yang memiliki putra-putri yang masih remaja, terutama anak putri, anak gadis, kalau bisa jangan dibiarkan untuk pergi dengan teman-teman lelakinya, apalagi beberapa teman lelaki. Harusnya selalu didampingi dan kita tahu kemana mereka pergi. Dan ya inilah, buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Si bapak yang seperti itu ya maklum kalau anaknya juga mengikuti jejak bapaknya. Walaupun dia bilang sebenarnya ayahnya ini mengikuti anaknya, tapi yang sebenarnya ya sang bapak inilah sebagai contoh, karena anak itu hanya bisa melihat apa yang terjadi setiap hari di dalam rumahnya. Pelajarannya lagi untuk ibu-ibu yang memiliki suami, jangan dibiarkan pergi lama-lama. Artinya harus selalu didampingi supaya terkendali. Jadi aman terkendali. Ya, ini sebenarnya breaking news dari berita kemarin yang masih hangat-hangatnya, yaitu tentang penangkapan mafia minyak goreng yang ternyata ya seperti maling teriak maling. Karena kemarin kita semua nyari sebenarnya di mana akarnya. Ternyata dari kejaksaan mengeluarkan penangkapan ya terhadap IWW, inisial IWW, tapi kita sudah tahu namanya Indrasari Wisnuwardana. Beliau adalah pejabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan, Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yaitu dengan perbuatannya yaitu menerbitkan persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya yang sebenarnya tidak seharusnya dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat, yaitu kepada
Permata Hijau, kemudian Permata Hijau Group, Wilmart Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musimas ya kalau tidak salah ya. Jadi keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. Ya, kita sebagai rakyat biasa seperti saya bersyukur ya akhirnya ada titik terang. Walaupun kita sebenarnya sudah karena sudah putus asa, kita terima saja ya, harganya naik sampai dulu pernah yang peristiwa kemarin itu sempat ibu-ibu harus ngantri minyak sampai berhari-hari, ya nggak apa-apa karena sudah berlalu. Tapi alhamdulillahnya walaupun rakyat kecil itu akhirnya tetap harus menerima apapun risikonya, walaupun dengan harga yang sangat tinggi kita tetap terima. Alhamdulillah kalau akhirnya ini terbongkar lah, walaupun kita masih menunggu apakah masih ada yang sebenarnya tersangka yang berikutnya ini. Ya, mudah-mudahan segera selesai masalahnya, dan harapan kita sih mudah-mudahan minyak goreng itu kembali normal seperti semula, apalagi Indonesia itu adalah penghasil minyak sawit yang terbesar di dunia. Ironis sekali kita harga minyaknya mahal sekali. Baiklah, kita lanjutkan saja berita selanjutnya. Penembakan di Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh tentara Israel kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Ramadan dan Ramadan Festival. Ini memicu keretakan juga karena sebenarnya masalah ini sudah masalah yang sering kali terjadi, perebutan, dan memang Israel sering melakukan ini pada saat-saat umat muslim sedang menjalankan ibadah Ramadan dan menuju ke hari kemenangan. Dan akhirnya peristiwa ini memicu beberapa negara seperti Yordania dan negara-negara di sekitarnya mengutuk penembakan ini. Yordania menyebut Israel bertanggung jawab atas dampak serius di masjid tersebut. Juga pemerintah Turki mengutuk kekerasan demi kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya penembakan itu juga pernah terjadi di Jumat 14 Juli 2017. Sebuah penembakan terjadi juga di situs suci Masjid Al-Aqsa. Jadi memang sudah sering kali hal ini dilakukan. Ya, kita berharap semoga semua ini cepat berlalu atau semoga semuanya kembali damai. Sebenarnya kalau kita lihat di dunia, umat muslim dan umat yang lain sebenarnya bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai dan berdampingan. Apalagi di Indonesia kita ini, kita tidak pernah membedakan antara suku, bangsa, dan juga agama. Tapi di sini, di Masjid Al-Aqsa ini diciptakan seakan-akan bahwa ini adalah perang agama. Kalau saya menilai sih ini bukan perang agama, tapi mungkin lebih kepada pemerintah Israel yang memaksakan diri untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Kita tidak tahu sebenarnya Israel ini sedang bermain apa. Ya, mudah-mudahan kita doakan kepada umat muslim di seputar Masjid Al-Aqsa bisa kembali beribadah dengan baik tanpa diganggu ataupun tanpa mendapatkan kekerasan. Kita semua prihatin dengan peristiwa ini. Semoga di hari Fitri dan hari kemenangan kita bisa melihat perdamaian di Palestina. Terima kasih, demikian berita viral yang saya bawakan minggu ini.
Kita berjumpa kembali di berita viral selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محلكم اطلع واطلع. Thank you.